Republik Timnas Indonesia dikejutkan dengan keseriusan Ole Romenyi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan sang striker yang digadang-gadang itu telah datang ke Indonesia selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI, ia juga menyaksikan pertandingan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di GBK pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Lantas, dengan keseriusannya itu, bagaimana Ole Romenyi bisa menyesuaikan diri di lini depan Indonesia? Bahkan Ole sendiri menyaksikan di tim asuhan Shin Tae-yong sudah ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dengan kehadiran Ole di Timnas Indonesia, STY dapat membentuk trio dalam skema 3-4-3. Jika Ole ditempatkan sebagai penyerang nomor 9, maka Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk bisa kembali ke posisi aslinya sebagai sayap. Soal siapa yang akan menempati sayap kanan dan kiri itu bisa dipikir nanti. Karena ketiganya merupakan pemain versatile dan memiliki daya jelajah yang tinggi, mereka bisa switch play dari kiri ke kanan, kanan ke tengah, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin nantinya Ole tak selalu jadi sasaran umpan di kotak penalti. Meski demikian, Ole diperkirakan akan tetap menanggung tuntutan mencetak gol yang lebih besar karena statusnya sebagai seorang striker tengah. Tugas kita sebagai fans adalah mengendalikan ekspektasi masing-masing. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan dua masalah utama Timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat Timnas Indonesia makin kuat. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak Timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix.
Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Miliano Jonathan target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap, timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathan, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathan yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathan sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathan ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathan juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathan mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathan yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia, saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathan dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathan sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathan setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathan sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Ranking naik terus di balik melonjaknya ranking timnas Indonesia. Tahun 2010, timnas Indonesia menduduki posisi 127 FIFA.
Setelah itu ranking timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun 4 tahun terakhir ini timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki ranking FIFA. Harus diakui naiknya ranking timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim Asia Tenggara lain. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya kembang kempis naik sedikit demi sedikit. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan terutama bagi fans negara lain. Sejak kapan ranking selalu naik? Kalau ditelusuri kembali, ranking Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun. Setidaknya kalaupun rankingnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Indonesia pernah menduduki peringkat 127. Namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142. Lalu melorot lagi hingga menjadi 156. Bahkan Indonesia pernah turun ke peringkat 179 di tahun 2015. Barulah pada tahun 2021 penurunan ranking Indonesia tak sampai 3 peringkat. Pada Agustus 2021 ranking Indonesia sempat turun dari 173 ke 174. Lalu turun 1 peringkat lagi di bulan berikutnya. Setelah dalam 2 bulan hanya turun 2 peringkat saja, Indonesia lalu naik langsung 10 peringkat di bulan berikutnya. Pada Oktober 2021, Indonesia sudah duduk di posisi 165. Di bulan Maret 2022 ketika Indonesia naik dari 160 ke 159. Lalu di akhir tahun 2022 saat Indonesia menduduki posisi 151 dari sebelumnya 152. Dan yang terakhir di perhitungan terbaru, yakni Juli 2024, Indonesia naik ke posisi 133. Kalau ditanya apa faktornya Indonesia naik pesat, jelas bukan Gianni Infantino, melainkan Shin Tae-yong. Bukan karena taktik atau kemampuan Shin Tae-yong. Namun yang perlu diapresiasi adalah visi dari Shin Tae-yong itu sendiri bertekad untuk memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Berkali-kali Shin Tae-yong bilang bahwa target pribadi jangka panjangnya untuk Timnas Indonesia adalah 100 besar FIFA.